Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Berlintina Permatasari SPMM selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Elvina Septiani. Di sini saya akan mengkritikal review sebuah film yang berjudul Laskar Pelangi. Apalah arti 9-10 orang murid? Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Lili. Ini. Lenggang. Di mana Harun Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Film Laskar Pelangi adalah film garapan sutradara Riri Riza yang dirilis pada tanggal 26 September 2008 dan diproduksi oleh Miles Films dan Mizar Production. Film ini diadaptasi dari buku berjudul Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Pemain dalam film Laskar Pelangi yaitu Cut Mini sebagai ibu muslimah, Ikra Nagara sebagai Pak Harfan, Lukman Sardi sebagai Ikal dewasa, Aryo Bayu sebagai Lintang dewasa, Tora Sudiro sebagai Mahmud, Terif Nuwikana sebagai Pak Bakri, Matius Mucus sebagai ayah Ikal, Rike Diah Pitaloka sebagai ibu Ikal, Alex Komang sebagai ayah Lintang, Slamet Raharjo Jarot sebagai Pak Zulkarnain, Robi Timeu sebagai pemilik toko Sinar Harapan, dan Jajang Cenur sebagai istri Pak Harfan. Anggota Laskar Pelangi yaitu Julfani sebagai Ikal, Ferdian sebagai Lintang, Ferisya Marno sebagai Mahar, Yogi Nugraha sebagai Kucai, Suhendri sebagai Akyong, M. Syukur sebagai Syahdan, Febriansyah sebagai Borek, Dewi Ratih Ayu Safitri sebagai Sahara, Suharyadi Syah Ramadan sebagai Trapani, Jeffrey Januar sebagai Harun, Marcella El Jolio Kondo sebagai Flo, dan Levina sebagai Aling. Film ini menceritakan bagaimana anak-anak miskin di sebuah pulau Belitung harus berjuang untuk bersekolah demi menggapai mimpi mereka. Serta cerita ini bercerita tentang keindahan persahabatan 10 orang anak Laskar Pelangi. Cerita ini diawali dengan sebuah konflik di mana sebuah sekolah bernama SD Muhammadiyah Gantong hampir saja ditutup akibat kekurangan siswa. Jika sekolah tidak mencapai 10 siswa pada saat pendaftaran, maka sekolah tersebut ditutup. Bu Muslimah dan Pak Harfan sempat khawatir karena setelah ditunggu hingga siang hari, pendaftar tidak lebih dari 9 orang. Sampai pada akhirnya datanglah seorang anak bernama Harun sebagai anak ke-10. 5 tahun bersama Bu Muslimah dan Pak Harfan, ke-10 anak tersebut banyak melewati akar melintang. Meskipun demikian, anak-anak tersebut memiliki keunikan tersendiri serta mempunyai semangat yang sangat tinggi untuk bersekolah. 10 anak tersebut dinamai Laskar Pelangi oleh Ibu Muslimah. Anak-anak tersebut memiliki kelebihan masing-masing, salah satunya adalah Lintang. Dia adalah seorang anak nelayan miskin, walaupun begitu ia bertekad untuk merubah nasib keluarga dengan bersekolah. Lintang sangat pintar dan jenius, dan dia selalu mengetahui banyak hal yang tidak diketahui oleh teman-temannya. Lintang mempunyai semangat yang sangat tinggi untuk ke sekolah, walaupun jarak rumah ke sekolahnya sangatlah jauh dan terkadang harus melewati buaya yang tak jarang menghalangi jalan. Tetapi Lintang bersikeras untuk ke sekolah menggunakan sepedanya itu. Meskipun SD Muhammadiyah Gantong adalah sekolah tua yang tidak diminati oleh orang dan hanya terdiri dari 10 orang siswa, namun karena kerjasama siswanya yang sangat kuat, sekolah tersebut dapat meraih prestasi. Di antara lain juara menari di pesta karnaval dan juara cerdas cermat yang diikuti oleh siswanya. Cerita ini diakhiri dengan meninggalnya ayah Lintang yang menyebabkan Lintang tidak punya peluang untuk meneruskan sekolahnya itu. Seorang anak laki-laki tertua, keluarga pesisir miskin,
yang tidak memiliki ibu yang kini ditinggalkan oleh ayahnya harus menafkahi dan merawat adik-adiknya. Semua itu ditanggung sepenuhnya oleh Lintang. Kelebihannya menurut saya, film ini sangat bagus dan memotivasi. Alur ceritanya sangat bagus dan natural, serta film ini dapat mempromosikan Pulau Belitung tersebut dan memperlihatkan bahwa daerah tersebut mempunyai pulau yang sangat indah. Kekurangannya menurut saya tidak ada kekurangan, hanya saja di bagian akhir cerita tidak jelas bagaimana Lintang dan Ikal dewasa bertemu. Nilai yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah jika kita punya tekad yang kuat, maka semua bisa dilakukan. Seperti yang terjadi pada Ikal, dia bisa mendapatkan beasiswa di Paris karena usahanya. Kemudian, setiap warga negara juga berhak mendapatkan pendidikan, tidak memandang miskin atau kaya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Mus untuk anak-anak Laskar Pelangi. Beliau rela melakukan apapun demi Laskar Pelangi mendapatkan ilmu. Sekian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.